Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita di Sastros Necromancer. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Meng Anwen pun menekankan jika Moyu dapat kembali dengan selamat kali ini, Raja Yi masih dapat menjadi penguasa kerajaan. Jika sesuatu terjadi pada Moyu, para dewa prajurit akan datang sendiri. Tinju Bai Ye Yuan, pedang yang Kuansen, formasi pertempuran tentara. Meng Anwen pikir Raja Yi dan keluarga Dongfang lainnya tidak ingin melihat mereka menyerang ke sini. Moyu adalah muridnya, dia juga murid dari Bai Yuan dan Yan Kuanseng. Tidak hanya itu, kakak kandungnya juga merupakan satu-satunya murid orang itu. Raja Yi pasti tahu siapa yang sedang dirinya bicarakan. Dan seperti apa orang itu. Raja Yi pun seketika tertunduk diam dan berpikir. Jika Lin Moyu mati, Raja Yi khawatir klan Dongfangnya akan terkubur bersama dengan Moyu. Raja Yi seketika cemas mendengar kata-kata Meng Anwen. Namun Raja Yi meminta Meng Anwen untuk tenang. Putrinya juga telah jatuh ke dunia mayat. Dan dirinya juga cemas akan hal itu. Tetapi sekarang benar-benar tidak ada cara untuk memasuki dunia mayat. Segera Raja Yi kembali meminta Meng Anwen untuk mengikutinya. Lalu kini berpindah ke kedalaman bawah tanah kerajaan, pintu masuk dunia mayat. Meng Anwen yang melihat segel formasi ini bertanya apakah ini formasi tingkat dewa kuno. Raja Yi pun mengatakan bahwa itu ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Segera Meng Anwen melepaskan formation spirit ke arah batu tersebut. Dan di saat itu sebuah suara terdengar dan mengucapkan selamat datang kepada master formasi tingkat dewa. Dirinya adalah spirit pembentukan susunan penyegel demon ini. Bertugas menjaga segel dunia mayat dan menghalangi serbuan mayat. Lalu Meng Anwen pun mengatakan bahwa dirinya ingin memasuki dunia mayat, serta bertanya bisakah spirit pembentukan mengangkut dirinya ke sana. Spirit pembentukan pun menyebut itu mustahil. Lorong dunia mayat terbuka sekali setiap 60 tahun. Selama masa penyegelan tidak seorang pun boleh masuk. Kembali Meng Anwen bertanya bagaimana jika dirinya harus masuk. Spirit pembentukan mengatakan jika Meng Anwen masuk secara paksa, formasi akan hancur sendiri dan semua energi akan digunakan untuk memperkuat segel. Tidak seorang pun yang berada di bawah setengah langkah dari tingkat transcendent dapat masuk. Meng Anwen seketika bertanya kembali berapa lama sampai lorong berikutnya terbuka. Spirit pembentukan pun menyebut bahwa itu akan terbuka dalam 3 tahun 12 hari, 21 menit dan 55 detik. Meng Anwen pun kaget mendengar kata 3 tahun ini. Meng Anwen pun menyebut bahwa jika menunggu 3 tahun maka semuanya akan terlambat. Lalu Meng Anwen bertanya jika seseorang memasuki dunia mayat dengan cara lain, bagaimana mereka bisa kembali. Spirit pembentukan pun menyebut bahwa ada jalan keluar di kuburan dunia mayat. Kalau mereka manusia, mereka bisa kembali melalui jalan itu. Meng Anwen lega mendengarnya. Meng Anwen pun meminta spirit pembentukan untuk memberitahunya jika ada yang kembali melalui jalan itu. Spirit pembentukan pun mengerti. Dia akan mendengarkan perintah dari Meng Anwen. Lalu Meng Anwen yang sudah hampir habis kesabarannya mengatakan bahwa sekarang mereka bisa berurusan dengan pengkhianat keluarga Dongfang. Raja Yi pun sangat takut saat melihat Meng Anwen yang sangat murka. Lalu kini Raja Yi kembali membawa Meng Anwen ke permukaan.
Meng Anwen pun mengatakan jika dia menggunakan batu api pemecah segel, pasti akan meninggalkan jejak abis. Lalu saat menelusuri, Raja Yi pun kaget dan menyadari bahwa ini adalah rumah besar milik Dongfang Tuo. Raja Yi pun bertanya apakah maksud Meng Anwen masih ada aura abis yang tertinggal di sini. Meng Anwen pun membenarkan hal itu. Raja Yi pun seketika berteriak dan meminta Dongfang Tuo untuk keluar. Namun tidak ada jawaban. Lalu saat Raja Yi masuk ke dalam kediamannya, mereka melihat seseorang sedang duduk di kursinya. Raja Yi pun seketika memanggil Dongfang Tuo dan bertanya apakah Dongfang Tuo tahu kejahatannya. Dan saat Dongfang Tuo tidak merespon, Raja Yi seketika menepuk pundaknya. Dan nyatanya dia bukan Dongfang Tuo, dia hanyalah seorang boneka. Raja Yi pun kaget dengan hal ini. Dongfang Tuo menggunakan boneka ini untuk menyembunyikan aura dan keberadaannya. Dia telah lari. Meng Anwen pun mengatakan bahwa dirinya akan mengeluarkan surat perintah penangkapan melalui militer untuk pihak kekaisaran. Dan sisanya Raja Yi bisa mengurusnya sendiri. Jika terjadi sesuatu kepada Moyu, maka Raja Yi harus bersiap-siap dengan konsekuensinya. Dan seketika Meng Anwen pun pergi. Lalu Meng Anwen pun seketika membawa menara Sensia ke daerah istana kekaisaran. Dan ini mengagetkan semua pihak istana. Mereka pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dan aura ini adalah milik ahli tingkat dewa. Kakek Li yang sedang santai menikmati tehnya pun seketika kaget dengan aura ini dan seketika pergi menuju halaman istana. Lalu seseorang yang bernama Dongfang Zhan yang merupakan ahli tingkat dewa dari klan Dongfang kaget melihat menara Sensia ada di sini. Dongfang Zhan pun bertanya kapan mereka menyinggung seorang dewa. Ini adalah peringatan dari seorang dewa. Lalu Raja Yi yang juga berpindah ke halaman istana memberikan instruksi kepada Dongfang Zhan untuk menemukan Dongfang Tuo, bahwa dia hidup-hidup atau setidaknya mayatnya dibawa ke sini. Selain itu, lakukan investigasi secara menyeluruh terhadap klan Dongfang. Sementara itu, Moyu dan Dongfang Yao masih mencari jalan keluar selama 2 hari. Di saat itu, Moyu pun bertanya kepada Dongfang Yao yang mengatakan bahwa profesinya adalah Holy Shield Warrior. Dongfang Yao pun membenarkan hal itu. Itu adalah profesi langka dan istimewa yang diwarisi melalui garis keturunan kerajaan. Seperti halnya keluarga ini yang memiliki penguasa legion, hanya klan Dongfang mereka yang memiliki Holy Shield Warrior. Mereka para Holy Shield Warrior memiliki skill baik dari sisi Knight dan Warrior, dengan kekuatan bertahan yang tidak jauh lebih buruk dari para Knight. Kekuatan serangan mereka dapat menyaingi Berserker, ini sangat kuat. Namun dalam pikiran Dongfang Yao menilai tidak ada profesi yang dianggap berkuasa di hadapan Lin Moyu. Bahkan dirinya yang bangga dengan profesi Holy Shield Warrior-nya, sekarang membutuhkan perlindungan Moyu untuk bertahan hidup di dunia mayat. Lalu tiba-tiba kondisi alam kembali menjadi ekstrim. Dan saat petir mulai keluar, para mayat mulai menunjukkan kondisi abnormal. Moyu yang terus memperhatikan hal ini menilai bahwa mereka kembali berevolusi. Moyu pun mengatakan bahwa dirinya ingin mencoba tersambar petir itu. Dongfang Yao yang mendengar hal ini kaget dan bertanya apa yang baru saja Moyu katakan. Moyu pun menyebut bahwa itu tidak apa-apa. Moyu pun meminta Dongfang Yao menunggu dirinya di sini dan jangan bergerak. Dongfang Yao pun bertanya apakah Moyu sudah gila. Dan segera Dongfang Yao meminta Moyu untuk kembali. Moyu yang mulai berlari pun berharap tebakannya tidak salah. Di saat Moyu sudah di titik datangnya petir, Moyu seketika tersambar petir tersebut. Namun bukan kerusakan yang diterima oleh Moyu, melainkan sebuah poin pengalaman sebesar 100.000. Moyu pun kaget mengetahui kenyataan ini. Ternyata disambar petir memberikan sebuah poin pengalaman. Tidak heran mayat-mayat ini berevolusi. Dongfang Yao yang melihat hal ini pun tidak percaya bahwa ada poin pengalaman di dalam petir. Dongfang Yao pun bertanya-tanya bagaimana Moyu bisa baik-baik saja. Lalu Moyu pun bertanya kepada Dongfang Yao apakah ingin mencobanya. Namun Dongfang Yao tidak ingin mencobanya karena dirinya tidak bisa menahan kerusakan akibat petir dan hujan. Moyu pun menilai pengalaman dari sambaran petir penciptaan ini cukup kecil. Tapi jika terakumulasi sampai jumlah tertentu, mungkin ada efek yang luar biasa.
Melihat dengan cara ini, jatuh ke dunia mayat pertama-tama bukanlah hal yang sepenuhnya buruk. Lalu saat melanjutkan perjalanan, setiap ada sambaran petir, Moyo pun seketika mengejarnya. Dong Fang Yao yang melihat hal ini berpikir, sudah beberapa hari ini dan setiap kali mereka menghadapi badai petir, Moyo aktif untuk disambar petir. Namun Moyo sama sekali tidak terluka. Mungkin di seluruh ras manusia, hanya Moyo yang dapat melakukan ini. Kemudian berpindah ke situasi depan istana kekaisaran. Lin Mohan pun nyatanya datang ke gerbang istana. Para penjaga pun seketika bereaksi dan bertanya siapa Lin Mohan. Masuk tanpa izin ke properti kerajaan. Mereka pun bertanya apakah Lin Mohan tahu kejahatannya. Namun Lin Mohan dengan tatapan yang menyeramkan tidak memperdulikan hal ini dan seketika membunuh dua penjaga tersebut. Lin Mohan menekankan jika terjadi apa-apa pada adiknya, klan Dongfang tidak akan ada lagi. Kembali ke dunia mayat, Moyu dan Dongfang Yao pun kini menemukan sebuah badai petir besar yang sedang aktif. Dongfang Yao pun meminta Moyu untuk berhati-hati. Mayat-mayat ini tampak aneh, dan ternyata mayat itu adalah Rotting Magic Hound level 40. Dan segera pasukan skeleton membersihkan mayat-mayat tersebut. Moyu yang memperhatikan hal ini menyebut bahwa bukan hanya monster abis yang ada di sini. Bahkan makhluk dragon kain pun ada di sini. Sepertinya mereka mendekati area pusat dunia mayat. Lalu saat Moyu memperhatikan badai petir ini, Moyu pun bertanya-tanya mengapa sebagian besar sambaran petir dari badai ini terkonsentrasi di sana. Moyu pun memberitahu Dong Fang Yao bahwa badai petir itu berbahaya dan meminta Dong Fang Yao untuk menunggunya di sini. Dan segera Moyu terbang menuju badai petir tersebut. Dong Fang Yao yang melihat Moyo terbang menyebut bahwa sayap itu seperti petir. Sangat luar biasa. Kapan Moyo membangkitkan kemampuan terbangnya? Kemudian saat Moyo berada di depan badai petir ini, Moyo pun tersenyum melihat kilatan petirnya dan seketika masuk ke dalamnya hingga Moyo tersambar petir berkali-kali. Hingga notifikasi mengenai perolehan poin pengalaman terus muncul. Lalu di saat itu di inti badai petir, Moyo melihat sebuah cahaya. Moyo yang penasaran pun seketika mendekati cahaya tersebut. Dan ternyata itu adalah sebuah item dengan nama Creation Scepter dengan status rusak. Dan item ini dapat diperbaiki dengan menyerap petir penciptaan. Melihat hal ini, Moyo pun bertanya-tanya, apakah ini peralatan yang tersisa dari pertempuran kuno? Moyo pun mengerti dirinya hanya perlu menggunakan tubuhnya sebagai perantara untuk mentransfer petir penciptaan ke Creation Scepter. Moyo sendiri pun tidak tahu berapa banyak petir yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Dirinya mungkin satu-satunya yang dapat melakukan ini karena dirinya dapat mendistribusikan kerusakannya. Setelahnya Dong Fang Yao pun menilai bahwa awan petirnya mulai surut. Lalu Dong Fang Yao yang melihat Moyo kembali bertanya apakah Moyo baik-baik saja. Moyo pun menyebut bahwa dirinya baik-baik saja dan segera Moyo mengajak Dong Fang Yao untuk pergi. Moyo rasa mereka akan segera menemukan jalan keluar. Kemudian saat mereka terus berjalan, Moyo menilai bahwa sudah sebulan sejak mereka memasuki dunia mayat. Meskipun mayat-mayat itu tidak bisa dibunuh melalui petir penciptaan, dirinya telah mencapai level 41. Sayangnya, The Creation Scepter masih belum menunjukkan aktivitas. Lalu mereka pun kini sudah sampai di tempat pembubaran tulang di dunia mayat. Melihat situasinya, Moyo meminta Dong Fang Yao untuk berhati-hati. Mereka mungkin telah memasuki wilayah di mana mayat-mayat berkeliaran. Lalu saat mereka berjalan di dekat rawa, tiba-tiba sebuah tentakel muncul dari rawa dan mencengkram salah satu skeleton Berserker Warrior. Dengan cepat skeleton Archmage melepaskan Elemental Explosion. Dan ternyata itu adalah Vortex Octopus level 60. Lalu tak berselang lama, sebuah racun mayat menyerang pasukan skeleton. Dong Fang Yao pun menyebut bahwa pasukan skeleton Moyo terkena racun. Dengan cepat Moyo memanggil skeleton general dan mengaktifkan military mic hingga menghilangkan semua status abnormal di semua pasukan skeleton. Namun hanya efektif untuk status abnormal di bawah level 60. Namun nyatanya efek skill military mic gagal. Melihat hal ini, Moyo pun menyebut bahwa tingkat racunnya melebihi level 60. Moyo pun ingat bahwa Dong Fang Yao pernah bilang, jika racun mayat tidak dinetralkan, dia akan terus terakumulasi dan bertahan selamanya.
Sekarang hanya ada satu solusi yang tersisa, yaitu memanggil kembali pasukan skeletonnya. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.